sumpah pocong itu. Pernah dengar? Ya. Memang di zaman Nabi tidak ada sumpah pocong ini. Ya. Di zaman sahabat pun tidak ada. Dan di dalam Islam tidak diajarkan tentang sumpah pocong ini. Tapi di dalam kitab Shawi, kitab tafsir Shawi, hanya diterangkan tentang sumpah pocong. Ya. Di saat keadilan penjelasan tidak didapatkan, maka masyarakat Nusantara di kita nih banyak mempraktekkan perkara sumpah pocong. Makanya saya berjudul kalau pocong bisa ngomong. Orang bersumpah kan mesti ngomong ya. Kisahnya begini, dulu ada seorang ibu, ya, dia bernazar, bersumpah, berjanji kalau anaknya jadi kiai, dia minta dikubur. Paham dia? Kisahnya nih, minta dikubur. Ternyata dilalah anaknya jadi kiai. Maka nazar itu ingin ditunaikan oleh sang ibu tuh. Maka dikasih pakaian, kain kafan, dan dikuburkan. Selama beberapa hari dilalah hidup lagi. Nah, gitu ya. Sehingga sekarang ini itu dipraktekkan di beberapa negara-negara Muslim. Praktek sumpah pocong itu, kalau kita tidak bisa membuktikan pelanggaran ataupun kesalahan baik yang dilakukan oleh kelompok ataupun orang per orang, misalnya antara suami istri, antar tetangga, kasus perzinahan, kasus pencurian, macam-macam, kasus santet dan sebagainya, itu biasanya masyarakat mengambil jalan pintas dengan sumpah pocong. Sekarang kalau kasus santet bagaimana membuktikannya? Ya, kasus telur bagaimana membuktikannya? Susah. Orang mencari-cari itu. Baik, kembali ke hadis yang tadi, bahwa jika kita ingin mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam sampai pagi, kata setan nasarnya tadi, ya, dia bilang baca ayat kursi tuh, sampai saya pun sebagai setan tidak berani tuh dekat tuh. Setan yang ngomong nih Pak ya, kalau kamu baca ayat kursi, maka Allah pasti memberikan perlindungan kepadamu. Dan saya juga sebagai raja setan tidak berani mendekati kamu, takut jauh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan perlindungan sepanjang hari, sepanjang malam, dan tidak didekati oleh setan, maka bacalah ayat kursi. Ayat kursi itu surat Al-Baqarah ayat 255. Di dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Imam Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kursi itu tidak ditafsirkan sebagai kursi. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah nih Pak, seluruh katakanlah yang berkaitan dengan Allah itu tidak boleh diserupakan dengan benda. Kalau begitu, apa makna kursi yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura itu? Kata Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, maksudnya adalah ilmu ya. Jadi kursi disebut ilmu atau keagungan. Kenapa ilmu? Karena orang Arab menyebut ulama itu sebagai kursiyin, ya. Kursiyin itu ulama, tempat orang bersandar, ya, menyandarkan pengetahuan itu disebut kursiyin. Jadi makna kursi itu adalah ilmu. Orang yang sering membaca ayat kursi, kata beliau ada 8 keutamaan yang kita bisa dapatkan. Apa? Yang pertama, doanya mustajab. Kenapa? Karena dalam ayat kursi itu ada Hayyul Qayyum. Ya, ada Hayyul Qayyum. Itu Asmaul Husna yang kalau Bapak baca diikuti dengan doa, kata beliau doanya mustajab. Jadi biasakan setelah baca ayat kursi ikuti dengan doa. Pendek saja, ya Allah kasih saya uang.
jangan kasih kerjaan. Ya. Kalau kerjaan repot. Kalau kasih kerjaan gak ada yang bayar siapa? Kasih saya uang ya Allah. Nah, minta tuh, jelas-jelas saja. Ya Allah, minta saya uang, jangan minta kerjaan. Orang Cina nggak pernah minta kerjaan, minta uang. Datang ke bank, kasih saya uang. Kasih saya kerjaan, ya. Tuyul, dia cari uang. Dulu dikasih tahu mah orang tuh kalau ada orang jalan tangannya ke belakang, badannya bongkok, nggak betul tahu nggak? Tapi hati-hati, ya itu tahayul, khurafat, kita tidak boleh percaya. Yang kedua, bahwa ayat kursi itu merupakan seperempat Al-Quran. Jadi ada 5 ayat Quran yang disebutkan sebagai seperempat Al-Quran. Yang pertama surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Rasulullah, itu seperempat Al-Quran. Yang kedua surat Al-Kafirun, seperempat Al-Quran. Yang ketiga surat Idza Jaa Nasrullah An-Nasr, seperempat Al-Quran. Yang keempat surat Al-Zilzalah, seperempat Al-Quran. Yang kelima ayat kursi, juga bermakna seperempat Al-Quran. Baca itu semua. Kalau seperempat kan, kalau 4 saja sudah 1 Quran. Yang ketiga dijauhkan dari jin dan sihir. Tadi hadis-hadis tadi menceritakan tentang orang yang membaca ayat kursi dijauhkan dari sihir, dijauhkan dari jin dan setan. Yang kelima mendapatkan pahala syahid. Kalau setiap habis sholat wajib membaca ayat kursi, dan kalau dia meninggal maka dia mendapatkan pahala syahid. Yang keenam, ayat kursi merupakan puncak daripada Quran. Rasul bilang, inna likulli syai'in samanun. Segala sesuatu itu mesti ada puncaknya. Paling tinggi itu. Kalau Bapak lihat unta, dia ada punuk. Ya, punuk itu bagian paling tinggi unta. Masjid ini punya puncaknya, Pak, menara. Setiap benda, segala sesuatu mesti ada puncaknya. Kita puncaknya rambut. Rambut itu disebut mahkota, ya, rambut paling tinggi. Quran juga sama, memiliki puncak. Apa puncak Quran yang paling tinggi? Suratul Baqarah. Kenapa Suratul Baqarah? Karena di dalam Quran itu ada ayat kursi yang merupakan sayyidatul ayat. Ya. Dia merupakan induk, ya, daripada ayat Quran. Hari Jumat itu sayyidatul ayam, tuannya hari-hari. Maka ayat kursi merupakan tuannya ayat Quran itu. Paling tinggi. Baca itu. Saya kira itu yang perlu diketahui tentang ayat kursi. Amalkan menjelang tidur tuh. Dalam hadis lain Rasul berkata, sebelum tidur bacalah Falak Binas dan ayat kursi. Cium tangan kamu, baca Falak Binas dan kursi, basuhkan ke wajah terus sampai pada kaki. Ya, jangan pakai ludahnya, saja. Kayak orang Jambi kan dia, itu cukup, dan itu saya disebut sampai Siti Aisyah menjelang kematian Rasulullah SAW. Di saat ajal terakhir Rasulullah, kayak mempraktekkan bacaan tadi adalah istrinya Siti Aisyah tuh, ya, tangan Siti Aisyah dibalut dengan ucapan tadi itu, lalu dibalutkan kepada wajah Rasulullah SAW. Kita pun sama, praktekkan. Orang menyebutnya dalam wudu ayat. Wudu ayat istilahnya, istilah kampung ya. Berwudulah dengan ayat. Itu maksudnya. Pak Ula tahu tuh. Dipraktekkan di zaman tabligh ya.